Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mutiara dengan NIM di 1C1211031, program studi Teknologi Industri Pertanian. Baiklah, di sini saya akan em, menjelaskan tentang pemanfaatan limbah kulit nanas sebagai bahan baku utama pembuatan bioetanol untuk rekognisi mata kuliah Teknologi Bioenergi. Baiklah, masuk ke bioetanol. Bioetanol adalah etanol yang berasal dari makhluk hidup. Dalam hal ini adalah bahan nabati. Bioetanol diproduksi dengan teknologi biokimia melalui proses fermentasi. Bioetanol dapat dibuat dengan dua cara, yaitu sintetik kimia dan bahan petroleum atau gas alam, dan dengan cara fermentasi. Etanol yang dihasilkan dengan cara fermentasi disebut juga dengan bioetanol, sedangkan etanol sintesis disebut metil alkohol. Terbuat dari etil, bioetanol dapat digunakan dalam industri kimia, bahan organik, bahan pembuat minuman keras, bidang kedokteran, bahan antiseptik, bahan pelarut, dan reagen dalam laboratorium, dan sebagai bahan bakar alternatif. Limbah nanas. Limbah buah nanas terdiri dari limbah kulit, limbah mata, dan limbah hati. Limbah atau hasil ikutan nanas belum banyak dimanfaatkan dan relatif hanya dibuang begitu saja. Limbah nanas merupakan salah satu limbah domestik berupa bahan organik yang dibuang setiap hari dalam jumlah besar. Kulit nanas mengandung 81,72% air, 20,78 serat kasar, 17,53 karbohidrat, 4,41% protein, dan 13,65% gula reduksi. Limbah kulit nanas biasanya hanya digunakan sebagai bahan pakan ternak. Untuk menambah nilai ekonomis limbah kulit nanas, maka dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan etanol dengan cara difermentasi menggunakan ragi serta permurnian dengan stilasi. Mengkonsumsi buah nanas akan menghasilkan limbah kulit nanas sebesar 34,61% berat yang masih mengandung kadar karbohidrat sekitar 10,54%, dan dari penelitian pembuatan etanol dari sari kulit nanas diketahui kadar glukosa sari kulit nanas sebesar 17%. Masuk ke alat dan bahan. Uh, Alat yang pertama di sini ada timbangan, yang kedua ada gelas ukur, yang ketiga ada blender, yang keempat ada labu Erlenmeyer, yang kelima ada corong, yang keenam ada gelas kimia, yang ketujuh ada blender, yang keempat ada oven, yang kesembilan ada botol plastik, ke-10 ada portable refractometer, ke-11 ada pH meter, 12 pipet tetes, 13 unit destilasi, 14 heater, 15 tabung reaksi, 16 pyknometer, 17 viskosimeter Oswald, 18 flash point tester, 19 perangkat filtrasi, 20 ruang pengenceran asam, 21 alkohol meter, 22 vakum pump. Kita masuk ke bahan. Yang pertama ada limbah kulit nanas, kedua asam sulfat, yang ketiga ada Saccharomyces ches, yang keempat ada aluminium foil, yang kelima NaOH, yang keenam filter paper, yang ketujuh selang, yang ke-8 plastisin, 9 aquades, 10 vaseline. Persiapan bahan baku. Limbah kulit nanas dilakukan dengan perlakuan fisik terhadap kulit nanas meliputi pengecilan ukuran, kemudian melakukan blending antara kulit dengan aquades perbandingan 1:2, kemudian memisahkan antara ampas kulit dan sari kulit nanas. Setelah pemisahan dilakukan, selanjutnya adalah proses hidrolisis. Persiapan asam untuk proses hidrolisis yaitu asam sulfat. Persiapan bakteri anaerob untuk proses fermentasi yaitu ragi. Pengenceran asam sulfat. Memperhitungkan konsentrasi asam yang diinginkan dengan persamaan sebagai berikut. Persiapan alat dan bahan: aquades, asam sulfat 98%, labu volumetrik, gelas kimia, gelas ukur, corong, pipet tetes, dan pipet volumetrik. Melakukan pengenceran asam di ruang pengasaman sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Hidrolisis biomasa lignoselulosa. Memasukkan limbah kulit nanas yang sudah dipersiapkan dalam labu Erlenmeyer 5000 cc. Menambahkan larutan asam sulfat dengan variasi konsentrasi 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% ke masing-masing labu Erlenmeyer yang sudah terdapat sampel kulit nanas dengan perbandingan 1:1 antara sampel dan asam sulfat. Hidrolisis di dalam oven.
dengan variasi suhu 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, dan 150 selama derajat Celcius selama 180 menit. Uji kadar gula reduksi menggunakan portable refraktometer. Sebelum digunakan refraktometer, dibersihkan dan menggunakan tisu dengan satu arah itu ke bawah. Untuk memastikan refraktometer baik digunakan sebelum ditetesi dengan sampel terlebih dahulu, ditetesi dengan Aquades pada prisma refraktometer. Jika hasil pembacaannya 0, maka refraktometer sudah siap digunakan untuk sampel yang sudah dihidrolisis dengan asam sulfat. Aquades yang tadinya ada di prisma refraktometer dilap kembali menggunakan tisu dengan gerakan satu arah dan ditetesi sampel yang sudah dihidrolisis ke prisma refraktometer. Tutup dan arahkan refraktometer ke sinar matahari untuk membaca angka agar terlihat lebih jelas. Terdapat garis-garis angka yang menunjukkan derajat Brix atau tingkat gula reduksi sampel pada alat refraktometer. Setelah dilakukan pembacaan gula reduksi pada sampel, selanjutnya prisma refraktometer dibersihkan dengan menggunakan Aquades dan dilap searah. Penyesuaian pH. pH sekitar 3,4 sampai 4,0 dipertahankan selama hidrolisis dan 5,0 sampai 6,5 selama fermentasi. Jika pH menjadi basah, HCl pekat ditambahkan dan jika asam ditambahkan NaOH. Tetes demi tetes untuk menjaga pH agar pada kisaran tersebut. Selanjutnya fermentasi. Hasil hidrolisis yang sudah selesai selanjutnya dilakukan fermentasi dengan menambahkan ragi ke masing-masing sampel dengan variasi 0,005 G per ml, 0,01, 0,015, 0,02, dan 0,025 dan menutupnya. Setelah inkubasi, dilakukan sentrifugasi pada 1000 rpm selama 10 menit sehingga etanol juga dapat berproduksi. Difermentasi selama 72 jam pada temperatur 30 derajat Celcius atau temperatur ruangan. Selanjutnya ada proses destilasi. Mengambil sampel hasil fermentasi dan menimbang flash berisi sampel dan termometer. Bersihkan dan keringkan gelas ukur. Letakkan gelas ukur tersebut sedemikian rupa sehingga ujung outlet masuk sedikit demi sedikit ke dalam gelas ukur. Penampung destilat. Tutup gelas ukur untuk mencegah agar uap tidak dikeluarkan dari tabung. Sirkulasi cairan pendingin melalui kondensor dan jalankan pemanas pada end boiling point dan berikan cairan destilat neter pada gelas ukur. Setelah pendinginan, catat volume destilasi yang dihasilkan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Kulit nanas memiliki potensi sebagai bahan baku utama pembuatan bioetanol karena kandungan gula yang dimilikinya. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya menunjukkan 76,36% dari nanas yang dimanfaatkan dan sisanya dibuang sebagai limbah yang jarang dimanfaatkan dengan kandungan gula reduksi pada filtrat kulit nanas berkisar antara 8,7% sampai 17,53%. Konsentrasi asam dan temperatur pada proses hidrolisis adalah faktor yang mempengaruhi hasil gula reduksi yang berbeda-beda. Konversi biomasa lignoselulosa ini menjadi etanol. Terdiri dari dua langkah utama yaitu hidrolisis selulosa dan hemiselulosa menjadi gula reduksi yang dapat difermentasi. Fermentasi gula menjadi etanol dan pemurnian etanol. Kadar gula reduksi. Proses hidrolisis adalah di mana karbohidrat kompleks dikonversi menjadi simlemonomer. Proses ini bertujuan untuk memecah polisakarida dan biomasa lignoselulosa yaitu selulosa dan hemiselulosa menjadi monomer gula penyusun. Karena hemiselulosa menjadi penghalang yang menutupi serat selulosa yang menghambat saat proses hidrolisis. Sebelum proses hidrolisis terdapat proses treatment dengan pengecilan ukuran nanas di mana proses ini menghilangkan hemiselulosa dan menggunakan aksen mendapatkan selulosa untuk menghasilkan gula reduksi yang lebih maksimal. Sehingga dapat disimpulkan level selulosa yang tinggi akan menghasilkan gula reduksi yang tinggi juga untuk proses hidrolisis nantinya. Variasi konsentrasi asam sulfat. Asam sulfat sebagai katalis pada proses hidrolisis karena kelebihannya yaitu mempercepat proses terbentuknya gula reduksi dan rendahnya pembentukan partikel bahaya pada produk. B. Variasi temperatur. 11 temperatur menggunakan faktor penting dalam proses hidrolisis. Pada dasarnya, semakin tinggi temperatur, maka akan semakin tinggi kandungan gula reduksi pada suatu sampel karena mempercepat degradasi kimia. Tingginya temperatur juga ditandai dengan semakin pekatnya warna.
Namun, ada kondisi optimum di mana ketika hidrolisis melewati temperatur optimum, maka kandungan gula reduksi di dalam sampel juga akan semakin menurun. Hal ini terjadi karena adanya glukosa pada sampel yang pecah menjadi arang. Selain itu, pada suhu optimum, air sebagai zat penghidrolisis tak berada pada fase cair, sehingga terjadi kontak yang baik yang memungkinkan reaksi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, apabila suhu di atas dari suhu optimal, maka katalis akan menguap dan mengakibatkan melambatnya reaksi hidrolisis di mana akan mempengaruhi konsentrasi gula yang diperoleh. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Penggunaan 5 daun nanas untuk pembuatan bioetanol. Pemanfaatan kulit nanas sebagai bahan baku pembuatan bioetanol dikarenakan kulit nanas mengandung 53,1% air, 17,53% karbohidrat, 13,65% gula reduksi, 1,3 protein, dan 14,42 serat kasar, di mana kandungan karbohidrat tersebut dikonversikan menjadi glukosa yang dapat diperoleh sebagai bahan baku bioetanol. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.